Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih malih kalian channel Paus. Berkah-berkah mugi tansah pinaringan bagas waras sehat lahir batinipun sehingga saged ibadah wonten njangkepi menapa ingkang sampun dados kewajiban kita sedanten. Sekedar sharing dalam kondisi saat ini yang semuanya serba sulit, semuanya serba terjepit bahasanya. Tidak lupa monggo selalu kita berucap syukur tansah kemutan datang Allah Subhanahu wa taala. Kok pilih segala sesuatu itu kalau kita menyikapi dengan bersyukur, selalu ingat, selalu zikir sama Allah, insya Allah semuanya akan ringan untuk kita menghadapinya. Karena apa? Pencapaian tertinggi itu bukan semata-mata keduniawian. Justru sebaliknya, pencapaian tertinggi itu sebenarnya adalah hubungan kita kepada Sang Khalik. Itu adalah pencapaian tertinggi. Segala sesuatu apa yang kita dapat di dunia ini kalau bukan sebagai sarana untuk kita ibadah, bukan sebagai istilahnya alat agar supaya kita lebih mendekatkan diri pada Allah, itu semua percuma. Dunia, kekayaan, semuanya prasarana. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, semua percuma saja. Ibarat kata punya rumah yang bagus, mobil yang mungkin mewah, pekerjaan yang lancar, usaha yang sangat besar, semua itu kalau tidak kita imbangi sebagai alat atau motivasi kita untuk lebih baik menjalankan ibadah kepada Allah, saya rasa semuanya itu percuma, hanya sia-sia. Alangkah lebih bijaknya kita, apa yang kita dapat selama ini, apa yang telah kita miliki, kita syukuri, kita manfaatkan semaksimal mungkin apapun itu. Badan kita yang sehat itu juga merupakan suatu anugerah untuk kita sebagai sarana ibadah. Alangkah nikmatnya orang yang sehat, berkecukupan dalam artian sehat di segi fisik, tidak ada yang cacat, tidak ada yang sakit. Itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai sarana kita untuk beribadah lebih khusyuk. Alangkah nistanya kita di samping saudara-saudara lain yang mungkin kurang berkecukupan atau dari segi fisik mungkin juga tidak sempurna, tetapi mereka lebih tekun, lebih khusyuk dalam beribadah. Ini hal kecil yang mungkin kadang kita lupakan apa yang ada di diri kita ini. Jadi tidak usah jauh-jauh, tidak usah melebar kemana-mana, dari pribadi diri kita aja. Intinya kita pijeti, kita ucei, kita sudah punya badan yang sehat, seger, warasan, makan enak, tidur nyenyak, ibadah diparingi lancar. Itu sudah merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa kalau kita mau berpikir dan mau bersyukur. Makaten. Jadi monggo di saat situasi yang mungkin saat ini bagi sebagian orang sangatlah sulit dalam menghadapi kehidupan ini, hanya sebagai pengingat saja bahwa semuanya tidak akan berakhir, semuanya sudah ada yang mengatur. Jadi tetap berusaha, tetap berdoa, tidak lupa ibadahnya, syukurnya, kalau ada rezeki sedekahnya. Karena apa? Karena infak sedekah itu dalam satu riwayat bisa
selain menggugurkan dosa juga menjauhkan dari bala, dari musibah makaten. Jadi monggo para pemirsa yang mungkin video ini barangkali saja lewat di beranda sampean, saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, ini hanya sebagai pengingat terutama bagi saya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Barangkali ada yang tahu video ini juga sebagai pengingat aja, bukan bermaksud maaf, tidak bermaksud menggurui, karena pribadi saya juga masih dalam tahap belajar. Jadi saling mengingatkan sesama muslim, antara yang satu dengan yang lain itu suatu ibadah. Maka jadi apapun yang kita peroleh saat ini, apapun pencapaian yang kita raih saat ini, disyukuri. Semua sudah jadi takaran oleh Allah. Jadi apapun yang kita peroleh, kita syukuri dan kita introspeksi. Kenapa atau seberapa besar apapun, maksudnya maaf, seberapa besar apapun pencapaian kita saat ini, kita introspeksi. Kena ngopo kok aku itu ekor semeni, kena ngopo kok wong liya itu sakmono. Tapi itu semua jangan jadi tolak ukuran. Alangkah bijaksananya apa yang kita dapat saat ini kita introspeksi. Oh, aku entukku semene ngopo ya, ibadahku apa ya sing kurang, apa sudah aku sing kurang, atau mungkin amalan-amalan yang lain yang kurang sempurna. Nah, itu buat motivasi kita untuk lebih giat beribadah. Jadi rezeki itu tidak hanya pada nominal uang, katakanlah nominal besarnya berapa, tapi harus juga diingat rezeki itu berkahnya sedikit, nominal sedikit, tapi kalau berkahnya ada itu lebih baik. Karena seberapapun besar apa yang kita punya, apa yang kita dapat, kalau kita mau bersyukur itu mungkin lebih nikmat. Karena apa? Karena sejatinya orang hidup itu butuhnya cuma apa? Makan, tidur, yang penting ibadah. Makan pun kita cuma sepiring, katakanlah ya. Kalau untuk tidur kita juga, ini kaitannya begini. Jadi kita bersusah payah, ibaratnya nyambut gawe rina wengi nganti lali ibadah, wong mangane mung sepiring, wong mangane mung paling ya 20 30 gitu nggih. Terus ibaratnya kita tidur cuma satu kasur, direwangi rina wengi diputangi nganti lali ibadah, wong turune ya paling mung sak kasur. Ibaratnya kita punya rumah besar sekali, itu yang kita tempati untuk nyelehke awak seberapa? Cuma 3 kali 3, 4 kali 4 lah katakanlah. Ini semua itu hanya sarana. Jadi intinya bersyukur kalau saya. Jadi makan, tempat tinggal, kendaraan, intinya bersyukur. Toh mungkin yang lain punya rumah magrong-magrong, punya kendaraan yang mungkin bagus, uangnya banyak, makanya juga cuma sepiring. Kendaraan itu ibaratnya yang penting bisa tumpaki sama aja. Rumah istilahnya ini meninggalkan gengsi guys. Jadi untuk mereka-mereka yang mungkin merasa wah itu monggo. Tapi kalau kita lebih dalam, aslinya rumah itu kan kita tinggali untuk kita tiduri, yang penting nyaman sudah, yang penting ibadah, yang penting masjid. Yang dimakan rumah Allah, penting masjid tinggal ibadah, tenang, ayem, adem, itu mungkin yang lebih nikmat. Jadi ini hanya sekedar mengingatkan, mengapunten mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian. Jadi sebagai pengingat diri kita tidak usah terlalu ngoyo pada dunia. Kalau itu tidak menjadi sarana kita untuk nanti menghadap Allah, percuma, sia-sia. Apapun itu seberapa besar pun,
kalau itu tidak menjadikan sarana lebih baik dalam kita beribadah, percuma nggo ngopo digoleki ngoyo-ngoyo ning ora dienggo sarana ibadah. Berjalan aja sesuai alur, dinikmati, disyukuri, penting ora lali ngibadahi, sedekoi, insyaallah nanti menjalani hidup akan lebih ringan, sehat, lahir batini soleh, putra-putrane, rukun keluargane. Mangaten, ngalap sekap, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.